Bagaimana rasanya menemukan partikel Tuhan? Apakah seperti menemukan harta karun yang tersembunyi di kedalaman laut? Menemukan partikel Tuhan, atau Higgs boson, adalah salah satu momen terbesar dalam fisika modern, tetapi rasanya tidak seperti menemukan harta karun di dasar laut. Ini lebih mirip dengan memecahkan teka-teki besar yang sudah ada selama puluhan tahun. Citra partikel Tuhan di benak banyak orang seringkali penuh dengan fantasi, seperti menemukan sesuatu yang ajaib atau mistis, mirip dengan membuka pintu ke dunia lain. Tapi sebenarnya, penemuan ini adalah hasil dari kerja keras para ilmuwan, teknologi mutakhir, dan kolaborasi internasional yang luar biasa. Bayangkan saja, para ilmuwan di CERN, organisasi penelitian nuklir terbesar di dunia, menggunakan Large Hadron Collider untuk menabrakkan partikel dengan kecepatan hampir mendekati kecepatan cahaya. Mereka memantau hasil tabrakan yang menghasilkan banyak data yang harus dianalisis dengan hati-hati. Menemukan partikel Tuhan adalah seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kita tahu ada sesuatu di sana, tapi tidak tahu apa itu atau bagaimana menemukannya. Prosesnya penuh dengan tantangan, dari memastikan bahwa data yang dihasilkan tidak salah baca, hingga menghindari interferensi dari partikel lain yang bisa mengaburkan hasil. Penemuan Higgs boson pada 2012 adalah momen puncak dari ribuan eksperimen yang dilakukan oleh ribuan ilmuwan di seluruh dunia. Rasanya seperti menemukan potongan terakhir dari puzzle besar yang menjelaskan bagaimana partikel berinteraksi dan memberikan massa. Jadi, tidak seperti menemukan harta karun yang bisa diraih dengan tangan. Penemuan partikel Tuhan adalah pencapaian intelektual yang membutuhkan dedikasi, kerja keras, dan ketelitian. Ini adalah salah satu contoh bagaimana sains bukan hanya tentang meraih benda konkret, tetapi juga tentang menggali pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta kita. Proses menemukan partikel Tuhan menunjukkan betapa kompleks dan telitinya ilmu pengetahuan. Penemuan ini tidak hanya menyangkut satu temuan besar, tetapi juga serangkaian pengamatan dan eksperimen yang saling melengkapi untuk membentuk gambaran yang lebih besar. Menemukan partikel Tuhan adalah tentang menyatukan banyak bagian puzzle kecil yang masing-masing memberitahu kita sesuatu yang baru tentang alam semesta. Itu adalah perjalanan panjang yang penuh dengan kegagalan, uji coba, dan percobaan yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan keuletan. Selain itu, penemuan ini juga menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan tidak selalu berakhir dengan jawaban tunggal yang jelas. Terkadang hasil dari sebuah eksperimen justru membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Inilah yang menjadikan sains sebagai proses yang dinamis, terus berkembang, berubah, dan selalu mencari tahu lebih banyak tentang dunia di sekitar kita. Menemukan partikel Tuhan bukanlah akhir dari perjalanan ini, melainkan awal dari perjalanan baru untuk memahami lebih dalam tentang alam semesta yang kita huni. Secara keseluruhan, penemuan partikel Tuhan mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan adalah tentang eksplorasi tanpa akhir. Ini adalah tentang mendorong batas-batas pemahaman manusia, tidak hanya untuk menemukan jawaban, tetapi juga untuk terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru yang akan membawa kita lebih dekat pada kebenaran yang lebih dalam. Apapun hasil akhirnya, perjalanan ini adalah tentang mengejar pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita, dan itu adalah pencapaian yang luar biasa. Jadi, menemukan partikel Tuhan bukan hanya tentang menghadapi misteri fisika yang dalam, tetapi juga tentang proses manusia untuk mencari pengetahuan. Ini mengajarkan kita pentingnya kerjasama antar ilmuwan, penggunaan teknologi mutakhir, dan kesabaran dalam menghadapi ketidakpastian. Setiap langkah dalam pencarian ini memerlukan pendekatan yang hati-hati, penalaran logis, dan kemampuan untuk membedakan antara sinyal yang berarti dan kebisingan dari data yang tidak relevan. Penemuan ini juga menggambarkan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan bersifat evolutif. Setiap eksperimen, setiap data, dan setiap penemuan kecil yang mengarah pada partikel Tuhan adalah bagian dari sebuah cerita besar tentang bagaimana manusia terus mengembangkan pengetahuan kita tentang alam semesta. Meskipun rasanya seperti kita baru saja membuka pintu menuju dunia yang lebih besar, ini adalah pintu yang harus kita terus lewati, untuk terus belajar dan menggali lebih dalam lagi. Pada akhirnya, menemukan partikel Tuhan adalah tentang melihat ke masa depan, memahami bahwa pencarian ilmiah tidak akan pernah berakhir. Ini adalah perjalanan yang berkelanjutan, dan hasilnya tidak hanya memberi kita jawaban, tetapi juga menimbulkan lebih banyak pertanyaan.
Dan dalam proses itu, kita bukan hanya mencari kebenaran ilmiah, tetapi juga memahami tempat kita dalam kosmos yang lebih besar. Ini adalah pencapaian manusia yang luar biasa, dan sekaligus perjalanan yang tak berujung dalam pencarian pengetahuan. Pencarian partikel Tuhan juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesadaran diri dalam sains. Setiap kali kita berpikir bahwa kita telah menemukan jawaban, kita harus bersiap untuk mempertanyakan kembali atau bahkan mengubah arah pemikiran kita. Inilah yang membuat ilmu pengetahuan begitu dinamis dan fleksibel. Setiap eksperimen, setiap hasil yang tidak sesuai harapan, adalah kesempatan untuk belajar lebih dalam, untuk memeriksa hipotesis dengan lebih cermat, dan untuk memikirkan kembali asumsi yang kita bawa ke meja. Ketika berbicara tentang penemuan partikel Tuhan, kita tidak hanya berbicara tentang partikel yang ditemukan di dalam LHC di CERN. Ini juga tentang bagaimana penemuan ini memperkaya pemahaman kita tentang cara kerja alam semesta, tentang bagaimana seluruh alam semesta kita mungkin diciptakan dan dipelihara. Ini adalah contoh konkret dari bagaimana sains dapat membuka wawasan baru yang terdengar seperti dari cerita fantasi, tetapi sebenarnya memiliki landasan ilmiah yang sangat kuat. Sebagai manusia, kita selalu terdorong untuk memahami lebih dalam, untuk menggali lebih jauh, dan untuk menjawab pertanyaan yang lebih besar tentang keberadaan kita. Menemukan partikel Tuhan hanyalah salah satu langkah dalam perjalanan panjang itu. Ini adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan adalah pencarian tanpa akhir, yang tidak pernah sepenuhnya selesai. Selama ada pertanyaan baru yang muncul, selama ada misteri yang menantang kita untuk berpikir lebih keras dan bekerja lebih cerdas, sains akan terus berkembang, membuka pintu menuju wawasan-wawasan baru yang akan mempengaruhi cara kita memahami dunia. Pada akhirnya, menemukan partikel Tuhan adalah tentang lebih dari sekadar memecahkan misteri fisika. Ini adalah tentang bagaimana kita sebagai manusia mengejar pengetahuan, bagaimana kita berusaha untuk menjelaskan dunia di sekitar kita dengan cara yang logis dan metodis. Ini adalah perjalanan yang terus berjalan. Sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan potensi untuk memperluas batas-batas pengetahuan kita. Dan dengan setiap langkah maju, kita semakin mendekati pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta yang kita tinggali. Dalam perjalanan untuk memahami partikel Tuhan, kita juga melihat betapa pentingnya komunikasi dalam sains. Proses menemukan dan membuktikan adanya Higgs boson memerlukan kerjasama yang erat antara fisikawan, matematikawan, insinyur, dan ahli teknologi dari seluruh dunia. Proses ini melibatkan berbagi data, mengevaluasi hasil eksperimen, dan mendiskusikan temuan dengan cara yang jelas dan transparan agar dapat diverifikasi oleh komunitas ilmiah secara global. Selain itu, komunikasi yang baik membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa setiap langkah dalam penelitian didokumentasikan dengan tepat, sehingga ilmuwan lain dapat melakukan replikasi atau eksperimen lanjutan. Hal ini juga membantu dalam membangun kepercayaan di antara komunitas ilmiah, karena mereka dapat mempercayai bahwa hasil yang dipublikasikan telah diuji dengan ketat dan benar-benar dapat diulang oleh orang lain. Melalui penemuan partikel Tuhan, kita belajar bahwa sains adalah upaya bersama. Ilmu pengetahuan tidak bisa dilakukan sendiri. Itu adalah kolaborasi global yang memerlukan kerja tim yang solid dan berbagi pengetahuan antar negara dan budaya. Ketika partikel Tuhan akhirnya ditemukan, itu adalah bukti dari kekuatan ilmiah kolaborasi internasional dan dedikasi yang mendalam dari para peneliti di seluruh dunia. Sebagai masyarakat, kita juga perlu memahami bagaimana sains bekerja, bahwa proses penemuan ilmiah tidak instan, melainkan hasil dari usaha panjang yang penuh dengan uji coba dan kesalahan. Ini mengajarkan kita untuk menghormati proses berpikir kritis, skeptis, dan logis yang dilakukan oleh ilmuwan. Menerima bahwa jawaban dari alam semesta seringkali membutuhkan waktu untuk ditemukan adalah bagian dari budaya ilmiah yang harus dipupuk agar masyarakat dapat lebih menghargai dan memahami pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Menemukan partikel Tuhan adalah lebih dari sekadar penemuan ilmiah. Ini adalah momen yang mengajarkan kita tentang semangat manusia untuk mengejar pengetahuan, tentang ketekunan dalam menghadapi ketidakpastian, dan tentang nilai kerjasama global. Ini adalah bukti bahwa meskipun kita mungkin tidak selalu memiliki semua jawaban, pencarian kita untuk memahami dunia adalah apa yang membuat kita manusia. Dengan terus mengejar pengetahuan, kita tidak hanya membongkar misteri alam semesta,
tetapi juga memperluas wawasan kita tentang diri kita sendiri. Menemukan partikel Tuhan juga menunjukkan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan adalah jalan yang penuh dengan kebijaksanaan yang tak terbatas. Sains tidak hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang menghargai proses dan pertanyaan yang muncul sepanjang jalan. Ini mengingatkan kita bahwa setiap eksperimen, setiap percobaan, dan setiap hasil positif atau negatif adalah kesempatan untuk belajar lebih dalam, untuk memperdalam pemahaman kita tentang alam semesta. Pada akhirnya, penemuan partikel Tuhan memberi kita lebih dari sekadar informasi baru. Ini memberikan kita perspektif baru tentang tempat kita dalam kosmos ini, bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih rumit daripada yang bisa kita bayangkan. Ini adalah pengingat bahwa meskipun kita mungkin hanya memiliki sebagian kecil dari gambaran besar, itu cukup untuk terus mendorong batas-batas pengetahuan manusia. Penemuan ini juga memperkuat pentingnya pendidikan dalam sains. Pendidikan sains tidak hanya mempersiapkan generasi ilmuwan berikutnya, tetapi juga mengajarkan masyarakat untuk berpikir kritis, untuk bertanya, dan untuk selalu mencari bukti sebelum menerima suatu klaim. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya pemikiran ilmiah, yaitu cara berpikir yang logis, rasional, dan berbasis bukti, yang diperlukan untuk mengeksplorasi dunia di sekitar kita dengan cara yang bermakna. Dengan terus mempelajari partikel Tuhan dan dampaknya terhadap ilmu pengetahuan, kita tidak hanya menemukan misteri baru yang perlu dipecahkan, tetapi juga belajar untuk menghargai proses penemuan itu sendiri. Sains adalah pencarian tanpa akhir, dan setiap langkah kecil yang kita ambil menuju pemahaman yang lebih baik adalah kemenangan manusia yang luar biasa. Ini adalah perjalanan yang terus berjalan, dan itu adalah perjalanan yang penuh dengan kemungkinan dan kejutan di sepanjang jalan. Jadi, meskipun penemuan partikel Tuhan mungkin sudah terjadi, pencarian kita untuk memahami alam semesta masih terus berlanjut.